Oke, halo lagi seluruhku. Nah, kita akan bahas sedikit tentang trauma lagi nih. Jadi, saudara-saudara kita yang menderita trauma sebelumnya itu biasanya terjadi tidak merasa dirinya worth ya buat hidupnya, itu tidak merasa seperti itu tentang kehidupannya dia. Terus kemudian ada codependency in relation. Dia kadang-kadang harus tergantung dengan orang lain, jadi nggak bisa dia ya merasakan sesuatu bisa independen dia lakukan gitu, karena kadang-kadang dia butuh orang lain untuk melakukan sesuatu, butuh orang lain. Nah, makanya kalau dia nggak bisa sendiri, jadi terus kemudian dia punya ketakutan of being abandoned, jadi takut untuk ditolak, takut tidak mau untuk dalam suatu relation dia tidak mau, semua harus diturutin gitu ya. Mungkin dia punya trauma. Jadi ya kemudian ada lagi saudara-saudara kita yang menderita trauma sebelumnya, dia biasanya putting your needs aside for other people. Jadi ya dia menempatkan dirinya selalu di belakang atau di samping orang yang nggak ngerti ya kenapa dia seperti itu, karena mungkin ada ketakutan tertentu yang dia nggak bisa hadapin, maka harus ada orang yang assist dia. Kemudian ada lagi nih, yaitu tentang craving for external validation. Jadi dia sangat butuh ya validasi orang. Mungkin dulunya memang kurang untuk dia merasa dipuji atau diapresiasi ininya ya, begitu. Terus kemudian lagi ada perasaan yang gampang malu ya, kayak gitu ya, dikit-dikit malu, ngapain aja malu ya gitu ya, menurutku ya. Jadi itu yang seringkali muncul pada saudara-saudara kita. Jadi ada lagi nih, dimana dia kadang-kadang terhadap konflik itu dia sangat tidak toleransi gitu kan. Kasian banget kan, jadi intoleran terhadap konflik. Ya makanya sekarang kalau misalnya dia dalam suatu relation ada konflik itu sangat-sangat nggak sesuai gitu ya, apa yang dia lakukan sama yang dia rasakan, ataupun yang harusnya sikap dia nggak begitu, tapi karena dia intoleran jadi begitu ya. Kemudian ada lagi kadang-kadang saudara-saudara kita itu takut menghadapi situasi ya. Jadi di masa depan dia takut besok mau ngapain, mau bagaimana, itu dia sangat takut menghadapi hal itu. Makanya ya nggak bisa kita ajak untuk maju, kadang-kadang begitu ya saudara. Kemudian ketika ada positive change buat diri dia ataupun kerjaan atau apapun di sekitar dia nggak bisa lagi untuk mentoleransi itu. Jadi nggak mau diajak benar, nggak mau, mungkin karena dia sebelumnya punya trauma yang nggak enak waktu itu ya. Terus kemudian ada lagi dia tetap mengiyakan abusive behavior kepada orang lain. Jadi ketika orang lain itu melakukan sesuatu yang nggak benar terhadap orang yang lainnya juga, dia tetap membiarkan. Jadi membiarkan abusive behavior terhadap orang lain. Kadang-kadang dia sampai ada nyeletuk omongan, mohon maaf ya, udah biarinlah dia celaka. Ya nggak benar juga ya seluruh ya. Jadi itu yang kita nggak bisa lihat bahwa sesuatu itu terjadi pada dia ya. Terus kemudian ya ketika saudara-saudara kita yang mengalami trauma itu kadang-kadang dia susah untuk asserting boundaries, jadi tidak mampu untuk menunjukkan batasnya dia, di mana dia nggak bisa melanggar itu. Jadi dia kadang-kadang mau aja, iya aja, aja, tapi setelah itu dia merasa menyesal dengan apa yang sudah dia putuskan. Jadi tidak punya boundaries yang kuat ya, jadi seperti itu. Terus kemudian ya ada kebutuhan lagi saudara-saudara kita yang mengidap trauma itu, jadi dia itu harus diturutin kadang-kadang begitu ya. Nah ini sekilas tentang saudara-saudara kita yang mengidap trauma. Jangan sampai kita ya terlalu bersikap terlalu keras mungkin ya. Kita cukup mengerti itu dan tetap kita arahkan ke profesional supaya dia berobat dengan baik atau memperbaiki kehidupannya supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Itu ya seluruh ya. Tetap waras dan gaspol. Sehat selalu.